Film dibuka dengan dua sahabat bernama Hikari dan Liam yang sedang menjalankan kedai mie ayamnya. Malam itu kedai mereka sangatlah ramai seperti biasa. Namun tiba-tiba datanglah seorang pria misterius dengan wajah tertutup kain hitam. Ia meletakkan peluru perak dan mengatakan tujuannya datang untuk mengambil sebuah kotak kayu langka yang berisi roh iblis berbahaya bernama Nogitsune. Mendengar itu, suasana kedai pun langsung kacau karena orang-orang menyerang pria itu dalam wujud manusia serigala. Di tengah kekacauan itu, Hikari berhasil kabur lewat pintu belakang sambil membawa kotak tersebut. Namun pria misterius itu berhasil mengejar dan menembaknya. Liam mencoba menolong, tapi ia juga kalah hingga akhirnya setelah membuat perjanjian dengan iblis untuk membalaskan dendamnya, pria misterius itu pun membuka kotak tersebut dan melepaskan Nogitsune yang muncul dalam wujud kunang-kunang. Scene lalu berpindah ke Los Angeles, di mana sebuah bangunan terlihat hancur. Di sana, seorang gadis kecil dan anjingnya terjebak. Namun anjing itu justru menyerang siapapun yang mencoba menolong. Dua polisi bernama Dayton dan Stilinski pun memanggil Scott yang dikenal memiliki penampungan hewan. Dengan kemampuannya, Scott akhirnya berhasil menyelamatkan mereka. Dan dari sini terungkap bahwa ia adalah seorang manusia serigala sekaligus alpha. Namun di balik kekuatannya, Scott ternyata masih merasa kesepian dan merindukan Ellison, yaitu cinta lamanya yang sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Ia sempat mencurahkan isi hatinya kepada Dayton. Tapi tak lama kemudian, ia melihat bayangan sosok gadis yang sangat mirip dengan Ellison dan membuatnya semakin bingung. Tak lama kemudian, ayah Ellison yang bernama Chris datang dan mengejutkannya. Ternyata Chris juga mengalami hal yang sama. Ia sering melihat bayangan Ellison. Bahkan dalam mimpinya, Ellison selalu mengucapkan satu kata, Bardo, yaitu kondisi di antara hidup dan mati. Chris pun sangat yakin bahwa Ellison mungkin terjebak dan berusaha kembali. Meski ragu, Scott akhirnya mulai mempertimbangkan kemungkinan itu. Chris lalu mengatakan bahwa satu-satunya cara adalah melakukan ritual di Beacon Hill saat bulan purnama, menggunakan pedang yang dulu membunuh Ellison karena masih memiliki jejak darah Ellison. Dayton sempat ragu dengan keputusan itu karena belum tahu resikonya. Akan tapi mereka akhirnya sepakat untuk mencobanya. Scott pun bersiap untuk menghubungi teman-temannya. Di sisi lain, Lydia yang kini bekerja di San Francisco juga mengalami hal yang serupa. Ia sering melihat Ellison dalam bayangannya. Dengan kemampuan Banshee atau melihat masa depan yang dimilikinya, Lydia pun mulai yakin bahwa ini bukan kebetulan dan Ellison benar-benar mencoba berkomunikasi dengannya. Scene lalu beralih ke seorang remaja bernama Ellie. Hari itu ia mencuri jeep milik ayahnya dan berkeliaran di kota. Ellie adalah anak dari Derek yang merupakan teman lama Scott. Ellie memang dikenal suka membuat masalah dan sering membangkang. Sementara itu di sisi lain terjadi kebakaran aneh di hutan kayu jati Solo yang tidak disebabkan oleh bahan biasa. Polisi Stilinski pun meminta bantuan Derek untuk menyelidikinya. Namun diam-diam Derek sudah menduga bahwa pelakunya adalah Ellie anaknya sendiri yang sering main di hutan. Meski begitu, ia tetap menjalankan tugasnya sekaligus ingin memberi pelajaran. Derek pun menghentikan Ellie dengan merusak ban jeep menggunakan kekuatan werewolf-nya. Di sisi lain, Lydia akhirnya datang menemui Scott di lokasi tempat Ellison meninggal dan mengambil tanah sebagai bagian dari ritual. Setelah lama tak bertemu, suasana pertemuan mereka terasa hangat. Scott mengajak Lydia ke rumah. Lydia kemudian menunjukkan berbagai gambar hasil penglihatannya. Tak lama kemudian, Jackson juga datang dan membantu menyusun potongan gambar tersebut. Setelah semua gambar digabungkan, akhirnya muncullah satu petunjuk sebuah pohon tertebang bertuliskan Bardo. Artinya, mereka harus menemukan pohon itu lagi di hutan Beacon Hill. Well, it looks like a tree. Di tempat lain, Ellie dan Derek kembali bertengkar.
Ellie merasa kecewa dituduh membakar hutan. Ia juga merasa dirinya berbeda karena belum bisa berubah menjadi manusia serigala seperti keluarganya. Dengan emosi, ia pun masuk ke kamar. Tetapi saat Derek mencoba memperbaiki hubungannya, Ellie justru sudah menghilang kabur dari kamarnya. Maybe not. Sementara itu, Paris datang ke bengkel menemui Malia dan terungkaplah kalau mereka sedang menjalin hubungan. Paris terlihat ingin serius menikah, namun Melia masih ingin HTS. Tak lama, Malia mendapat pesan dari Lydia dan langsung pergi. Di sisi lain, Deton menemukan peluru perak milik pria misterius dari kejadian di kedai mie ayam di dalam tas milik Chris Ergen. Di waktu yang sama, Scott dan Lydia juga sudah sampai di hutan Beacon Hill dan bertemu Malia untuk melakukan ritual. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga mulai mencari pohon yang dimaksud untuk menghidupkan kembali Ellison. Setelah menemukan bukti peluru perak itu, Deton mulai mencurigai Chris. Ia mengujinya dengan beberapa pertanyaan hingga Chris pun bersikap aneh. Deton pun langsung melempar garam rukiah dan terungkaplah ternyata Chris selama ini dirasuki oleh No Gitsune untuk melakukan ritual pembangkitan itu. Kita kembali ke hutan. Saat dalam pencarian, Scott merasa mereka sedang diikuti. Dan ternyata sosok yang mengikuti mereka adalah Ellie. Malia pun tahu jika Ellie hafal area hutan karena sering main di sana. Dan benar saja, dengan bantuan Ellie, mereka akhirnya menemukan pohon yang dimaksud. Setelah itu, mereka pun menyuruh Ellie pergi dan tidak memberitahu Derek tentang ritual yang akan mereka lakukan. Dan ritual pun dimulai. Namun tiba-tiba, pedang terangkat sendiri dan menancap masuk ke dalam pohon tersebut. Angin kencang berhembusan, sehingga suasana pun menjadi mencekam. Akan tetapi, tak lama kemudian semua kembali tenang. Mereka sempat mengira ritualnya gagal dan mulai pergi dengan rasa kecewa. Namun tak lama kemudian cahaya biru pun muncul dari pohon itu dan di dalamnya terlihatlah Ellison dalam keadaan tak sadarkan diri. Mereka pun langsung membawanya ke rumah sakit. Sepanjang jalan mereka masih tak percaya Ellison bisa kembali setelah mati 15 tahun. Namun tanpa mereka sadari, bukan hanya Ellison yang kembali. Iblis No Gitsune ternyata juga ikut terbebas melalui portal itu dan kembali ke wujud aslinya dan bersiap membalas dendam terutama kepada Scott. Sementara itu di sekolah sedang berlangsung pertandingan bola Los Cross. Pelatih terlihat memarahi para siswa dan memaksa mereka terus latihan demi menang. Tak lama kemudian Derek datang dan minta agar Ellie diberi kesempatan untuk ikut bermain. Meski awalnya ragu, pelatih akhirnya setuju. Namun hanya memberi waktu 4 menit untuk Ellie bermain. Sementara itu di rumah sakit, Ellison akhirnya sadar, namun ia kehilangan ingatan. Ia hanya mengingat sebagian masa lalunya dan justru menganggap semua orang sebagai musuh. Ia pun kabur dengan kondisi masih merasa sebagai pemburu dari keluarga Ergen, yaitu keluarga pemburu turun-temurun yang memang memburu makhluk supranatural, terutama werewolf. Karena ingatannya hanya tersisa saat keluarganya masih memburu manusia serigala, Ellison pun kembali menerjetkan Derek. Siapapun yang mencoba menghentikannya langsung diserang termasuk Scott. Situasi pun semakin kacau hingga Chris dan Deton datang dan memperingatkan bahwa yang kembali bukan hanya Ellison tapi juga ancaman besar lainnya. He's not the only one. Di sisi lain, di kantor polisi, Stilinski, Derek, dan Paris mendapat laporan kebakaran aneh di hutan Jati Solo. Awalnya mereka mengira itu ulah Ellie, namun mereka mendapat laporan dari warga jika ada sosok berjubah yang terlibat, dan mereka pun segera menyelidikinya. Namun, saat kantor polisi kosong, iblis Naigutsune datang dan membunuh seorang polisi yang memiliki jiwa kitsune. Ia lalu menggunakan energi kitsune itu untuk membangkitkan para Oni. Sementara itu, Scott, Chris, dan yang lainnya mulai panik karena gagal menemukan Ellison. Mereka sadar bahwa Ellison bangkit dengan ingatan lamanya sebagai pemburu serigala saat belum mengenal Scott dan yang lainnya. Artinya, Derek kini dalam bahaya. Menyadari hal itu, Scott, Lydia, dan Melia langsung pergi mencarinya. Dan benar saja, Ellison kini berada di bunker rahasianya sambil mengumpulkan perlengkapan berburunya. Namun tak lama kemudian, No Gitsune datang dan mulai mempengaruhi pikirannya. Ia menanamkan keyakinan bahwa Scott dan Derek telah membunuh seluruh klan Argen keluarganya. Bahkan ia menyamar sebagai ibunya. Meski sempat ragu, Ellison akhirnya terhasut dan siap untuk memburu para werewolf dengan bantuan para Oni.
What's the winning move? Leaving you. Sementara itu, Derek masih di sekolah menemani Ellie latihan. Namun Ellie mengalami cedera, dan saat Derek mencoba membantunya menyembuhkan diri, tiba-tiba Ellison datang dan langsung menyerangnya. Derek pun menyuruh Ellie kabur, sementara ia akan menahan serangan. Sayangnya, panah Ellison mengenai lehernya. Untungnya duo mie ayam Liam dan Hikari datang membantu, disusul oleh Scott dan yang lainnya. Tetapi Derek justru meminta mereka mengejar Ellie karena yakin Ellison akan memburunya. Liam dan Hikari juga mengungkapkan kalau Nogitsune telah kembali bersama para Oni. Mendengar itu, Scott pun langsung menyuruh Liam menemui Stilinski dan Lydia untuk memperingatkan semua werewolf. Sementara ia dan Malia fokus menyelamatkan Derek. Di sisi lain, para polisi yang menyelidiki kebakaran tiba-tiba diserang oleh Oni. Stilinski dan Paris pun mencoba melawan, namun mereka kalah jumlah dan memilih untuk melarikan diri. Di waktu yang sama, Scott membawa Derek pulang dan ibunya mencoba mengobati lukanya. Namun, luka itu parah karena menggunakan panah khusus pembunuh werewolf. Sampai akhirnya, Peter pun datang dan memilih cara ekstrim dengan api untuk menyembuhkannya. Di tengah ketegangan itu, mereka sadar Ellison kemungkinan besar sedang mengejar Ellie. Scott pun memutuskan menyusulnya, sementara Malia akan menghubungi Lydia. Namun sebelum pergi, ibunya mengingatkan Scott agar tetap waspada dan mencoba menyadarkan Ellison jika bisa. And help her remember who she was. Di waktu yang sama, Ellie akhirnya sampai di bengkel dan mengisi bensin untuk mencoba kabur. Namun Ellison tiba-tiba muncul dan menyebabkan ledakan. Di sisi lain, Chris bersikeras akan menghentikan Ellison karena ia sadar anaknya sudah meninggal. Apalagi ia masih merasa semua ini seperti ilusi. Peter juga mulai curiga ini hanya permainan Nogitsune. Akhirnya, Chris dan Peter pun sepakat bekerja sama untuk memburu Ellison. Sementara itu, Ellie mencoba kabur dari serangan Ellison. Untungnya Scott datang tepat waktu dan menolongnya. Sayangnya, Ellie masih terluka. Scott lalu mencoba membantunya membangkitkan sisi werewolfnya agar bisa menyembuhkan diri, lalu membawanya pergi. Mereka berdua kemudian kabur ke hutan, tetapi Scott kembali terkena panah khusus werewolf yang membuatnya terluka. Dalam kondisi itu, Scott menyuruh Ellie terus lari, sementara ia akan menghadapi Ellison untuk mengalihkan perhatian. Di tempat lain, Lydia, Jackson, Hikari, dan Liam menemukan petunjuk di kantor polisi tentang sosok yang membangkitkan Nogitsune. Mereka sadar membunuh orang itu tidak cukup menghentikannya, dan akhirnya Liam dan Hikari pun memutuskan untuk pergi menemui Scott. It's the guy who stole the jar. We need to find Scott. Sementara itu, Ellie terus berlari hingga bertemu Stilinski yang menolongnya dan membawanya pulang. Di sisi lain, Chris, ibu Scott, dan beberapa polisi juga mulai ikut mengejar Ellison. Not everyone has your optimism. Sementara itu di hutan, Scott terus mencoba menyadarkan Ellison, namun ia tetap mengejar dan ingin membunuhnya. Di waktu yang sama, Ellie akhirnya kembali bertemu dengan Derek, namun para Oni tiba-tiba menyerangnya. 3 of them. Di saat bersamaan, Liam dan Hikari juga dihadang oleh Oni dan terlibat pertarungan sengit hingga akhirnya mereka tertusuk dan lenyap. Di lokasi lain, Derek, Deton, dan yang lainnya juga melawan Oni. Namun karena kalah jumlah, mereka pun gugur. Untungnya Malia datang untuk menyelamatkan Ellie untuk kabur. Tetapi saat terdesak, Ellie pun menggunakan kekuatan barunya yang justru membuatnya dengan mudah dikalahkan. Untungnya Malia selamat dengan memanfaatkan sinar matahari untuk mengalahkan para Oni. Sementara itu, Ellison masih berusaha membunuh Scott, namun Scott memilih tidak melawan dan mencoba menyadarkannya. Ia mengungkapkan perasaannya dan menegaskan bahwa mereka bukanlah musuh.
Saat semakin terpojok dan pagi mulai datang, Scott akhirnya sengaja membiarkan dirinya tertusuk agar Ellison mau mendengarkannya. Now can we talk? Di sisi lain, Lydia dan Jackson terus mencari petunjuk hingga Malia dan Paris datang membawa kabar bahwa teman-teman mereka telah terbunuh dan menghilang bersama Oni. Mereka pun langsung melanjutkan pencarian ke lokasi kebakaran. Sementara itu, Scott yang kini ditahan Ellison terus meyakinkannya dengan mengingatkan visi mereka dulu untuk melindungi sesama yang lemah. Setelah mendengar itu, perlahan ingatan Ellison pun mulai kembali. Sesampainya di lokasi kebakaran, Lydia menemukan bahwa abu kayu jati Solo itu bisa mengendalikan roh. Dari situ ia pun sadar bahwa mereka akan menghadapi pasukan iblis. Paris dan Malia pun segera menyiapkan senjata perak untuk menghadapi mereka. Namun saat Ellison mulai tersadar, Nogitsune kembali menghasutnya dengan memutar ingatan ke masa lalu keluarganya. What's yours? Way, and he's bringing Peter Hale. Stolen from you. Come out at night. Tapi di balik itu, para werewolf yang terbunuh ternyata terjebak di dunia ilusi ciptaan iblis Nogitsune. Sementara itu, Scott yang terluka parah terus berusaha mengingatkan Ellison tentang masa lalu mereka, termasuk saat Ellison tewas di pelukannya. Because of the fox. You died in my arms. Sementara di dunia ilusi, para Oni mulai menyerang. Derek mencoba melawan, hingga tiba-tiba mereka mendengar suara pertandingan bola Last Cross. Lacrosse. Di waktu yang sama, Peter, Chris, dan Ibu Scott juga mengikuti petunjuk yang tertuju ke stadion dan mulai sadar bahwa mereka sedang dipaksa masuk ke permainan yang dibuat oleh Nogitsune. The shape of the entire game removed. Lydia dan Jackson juga sudah sampai di stasiun dan menyadari abu jati Solo itu akan digunakan di stadion. Bahkan mungkin berkaitan dengan kebakaran lama yang membunuh keluarga Derek. Dan benar saja, pria berjubah hitam itu mulai menaburkan abu jati Solo itu di area stadion. Di sisi lain, Scott yang hampir mati akhirnya berhasil menyadarkan Ellison lewat foto kenangan mereka. Perlahan Ellison pun mulai mengingat teman-temannya meski masih samar tentang Scott. Di momen itu, ia sadar harus menyelamatkan Scott untuk mengembalikan ingatannya. Dengan menggunakan api, Ellison pun menyembuhkan luka Scott dan kebangkitan Scott pun dirasakan oleh semua werewolf di dunia ilusi. Namun setelah itu Ellison justru berniat menemui ayahnya yang kini bertekad membunuhnya. Sementara itu di dunia ilusi, Nogitsune mengatakan jika ia berencana mengurung mereka selamanya lalu membunuh satu persatu. Ia bahkan mengatakan pada Ellie bahwa sebelum ia bisa berubah jadi werewolf, semua keluarganya akan mati lebih dulu. Setelah itu, Ellie pun dilempar kembali ke tengah arena pertandingan dan bertemu dengan Scott. Dari situ, Scott mulai paham kalau mereka kini terjebak dalam lingkaran Mountain Ash. Dan satu-satunya cara mencapai iblis Nogitsune adalah dengan cara memenangkan pertandingan itu. Sementara itu, Lydia akhirnya sampai di lapangan dan melihat garis abu kayu jati Solo membentuk lingkaran portal menuju dunia lain. Namun tiba-tiba muncullah pria berjubah misterius yang ternyata adalah Adrian Harris, guru kimia di sekolah mereka dulu. Ia mendekat lalu langsung menembak Jackson. Setelah itu, Harris mengungkapkan kalau semua ini adalah balas dendamnya karena hidupnya hancur oleh para werewolf. Well, I don't want an apology. Di sisi lain, Scott dan Ellie sadar kalau sampai matahari terbenam, para Oni akan turun dan membantai ribuan penonton di stadion itu. Tanpa membuang waktu, Scott pun memohon agar diizinkan bermain. Meski awalnya ditolak, akhirnya ia pun diberi kesempatan karena tim hampir kalah. Let's go! Let's do it! Sementara itu, Harris menunjukkan pada Lydia bahwa semua ini hanyalah permainan ilusi Nogitsune dan dendamnya untuk membunuh para werewolf hampir terwujud. Di waktu yang sama, Derek yang terikat mengaku takut berubah karena trauma Ellie di masa lalu. Dan hal itulah yang menyebabkan sampai saat ini Ellie tidak bisa berubah menjadi werewolf. They were heading straight for him. Di dalam pertandingan, Scott akhirnya berhasil memenangkan pertandingan itu dengan bantuan Ellie. Di saat yang sama, Ellison datang menemui Chris, ayahnya.
Tapi Peter justru mencekiknya karena mengira ia hanya ilusi. Chris pun menolongnya dan Ellison pun memeluknya. Akhirnya jelas bahwa dia benar-benar nyata. Namun momen bahagia itu tak bertahan lama. Tiba-tiba asap hitam muncul dan menyeret Ellison masuk ke dunia iblis, tempat semua temannya sudah terjebak. Dan sekarang permainan sebenarnya dari No Kitsune pun dimulai. Scott dan Ellison langsung bertarung melawan para Oni. Sementara Paris yang merupakan werewolf api berusaha membuka portal dan menolong mereka. Sayangnya Ellison dan Scott terpojok karena jumlah Oni terlalu banyak dan sangat kuat. Di saat genting, Lydia akhirnya membangkitkan kekuatan teriakan ratapan yang menembus dimensi No Kitsune dan menghancurkan para Oni. Teriakan itu juga membangkitkan kembali semua ingatan Ellison dan Scott. Namun, tiba-tiba No Kitsune kembali bersama para Oni dan menyandra Ellie, Peter, Chris, ibu Scott, serta para werewolf lainnya. Scott sadar satu-satunya cara menyelamatkan semua mereka adalah dengan mengorbankan dirinya. Ia pun minta Ellison untuk memanahnya, bahkan siap jika harus mati di tangannya. Melihat itu, iblis No Kitsune pun merasa rencananya hampir berhasil. Tapi saat Ellison menembakkan panah hingga menancap di dada Scott, ternyata Hikari sudah menghentikan api rubah dalam tubuh Scott dan membuatnya selamat. Scott pun berhasil bangkit dan Ellison pun langsung membalas dengan memanah kepala No Kitsune. No Kitsune pun marah besar. Ia kembali membangkitkan para Oni. Namun tak lama kemudian ayah Ellison, ibu Scott dan yang lainnya datang membantu setelah portal berhasil dibuka oleh Paris. Mereka bertarung menggunakan senjata perak, satu-satunya cara melawan para iblis. Lydia dan Jackson juga berhasil menjatuhkan Haris. Dan pertarungan besar pun terjadi. Namun dalam pertarungan itu, iblis utama belum kalah. Karena dulu pernah digigit oleh Scott, kini ia juga berubah menjadi werewolf. Pertarungan makin brutal, di mana Scott, Ellie, dan Derek diseret ke dimensi lain. Untungnya, berkat kerjasama dan insting kelompok, mereka pun akhirnya membawa No Kitsune kembali ke pohon tempat semuanya bermula. Paris mencoba membakarnya, tapi Derek sadar ia tidak akan kuat menahan No Kitsune sendirian. Akhirnya Derek pun mengambil keputusan nekat. Ia memilih mengorbankan dirinya. Sebelum itu, ia meminta Scott menjaga Ellie. Lalu Derek pun melempar Scott menjauh, dan dia tetap di sana membakar dirinya bersama No Kitsune. Dan akhirnya No Kitsune pun benar-benar berhasil dikalahkan. Beberapa waktu kemudian, semua berkumpul di rumah Derek dan berduka. Scott menganggap Derek seperti saudaranya sendiri. Stilinski juga meyakinkan Ellie bahwa ayahnya adalah pahlawan sejati, dan kini saatnya Ellie melanjutkan perjuangannya. No matter what's been done to it, it wouldn't break down. I've never seen anyone. Setelah itu, Scott memutuskan merawat Ellie dan membawanya ke Los Angeles untuk tinggal bersama di penampungan hewan. Ia bahkan memilih seekor anjing untuknya. Dan setelah semua yang terjadi, Scott akhirnya bisa kembali bersama Ellison. Namun di sisi lain, Haris ternyata masih hidup. Saat hendak dibawa ke penjara, ia dicegat oleh agen rahasia dari Eisenhower. Harris terus berbicara tentang para werewolf dan dendamnya. Namun agen misterius itu terlihat tenang, seolah sudah tahu segalanya. Dan cerita pun berakhir. There's always a new one. Oke guys, itulah alur cerita film Teen Wolf The Movie yang dirilis pada tahun 2023. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya. I don't want you. 9 tails, tell me.